Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu masjid zikir dan ta'lim Langgar Nurul Yakin yang ulun hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berhadir di Langgar Nurul Yakin ini dalam rangka acara pengajian kita. Mudah-mudahan atas kehadiran kita semua ini selalu saja mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai merupakan ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Malam ini mari kita melanjutkan pelajaran kita masih mengenai sujud sahwi. Mungkin yang terakhir sudah 4 minggu sujud sahwi. Nah, mungkin malam ini yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hukum sujud sahwi bagi makmum atau hukmu sujudi sahwi lil makmum. Yajibu 'alal makmumi ayyutabi'a imamahu fi sujudi sahwi. Wajib bagi si makmum untuk mengikuti imamnya melaksanakan sujud sahwi. Nah, jadi bagi si makmum tidak boleh kita tidak mengikuti, karena kita sudah berjanji mengikut imam. Apa yang dilaksanakan imam, kalau seandainya ada kesalahan, maka si makmum wajib mengikuti imam di dalam melaksanakan sujud sahwi. Wala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi, dan tidak dibolehkan bagi si makmum melaksanakannya karena kelupaan dirinya sendiri. Artinya kada bau-bai makmum kesalahan sendiri. Wa innama yasjudu idza saha imamuhu wa lam yasjud, dan sesungguhnya si makmum sujud apabila imamnya lupa tidak melaksanakan sujud, kalau seandainya kekeliruan itu antara makmum dan si imam. Nah, jadi artinya apabila lupa si imam ini melaksanakan sujud atau melaksanakan sesuatu yang lupa di dalam salat, maka dia si makmum melaksanakan sujud bersama imamnya. Fayasjudul makmum huna li sahwi imamihi ba'da salami imamihi. Kalau seandainya itu kesalahan dirinya sendiri si makmum, maka si makmum harus melaksanakan sujud sahwi sekalipun imam tidak melaksanakan sujud sahwi, tetapi si makmum melaksanakan sujud sahwi setelah imam mengucapkan salam. Ada minggu tadi kan pertanyaannya itu. Artinya kita berimaman. Si makmum ini tahu pada ini ada kekeliruan. Imam ini kada tahu pada ada kekeliruan. Lalu imam setelah tasyahud akhir mengucap salam.
Nah, setelah tasawuf akhir, imam mengucap salam, kada melaksanakan sujud sahwi. Sedangkan si makmum tahu bahwasanya ini perlu ditambah dengan sujud sahwi, maka si makmum harus melaksanakan sujud sahwi. Kapan melaksanakannya? Setelah imam salam. Imam salam kita berdiri. Bukan. Imam salam kita sujud sahwi. Karena si makmum yakin ada kekeliruan. Tapi ini jarang terjadilah. Bila narannya makmum tuh kayak apa imam, 4 imam main lagi. Imam kada sujud sahwi, 4 juga kada sujud sahwi. Nah, sebetulnya apabila kita yakin, kita menunggu dulu salam imam. Imam salam, kita sujud sahwi. Karena sudah yakin bahwasanya kita harus ditambah dengan sujud sahwi. Apakah kekeliruan di antara sunat abaat ataupun bilangan-bilangan rakaat. Kita lanjutkan. Lau tayakkanal makmum tarka ruknin. Kalau seandainya si makmum itu yakin tak tinggal satu rukun. Satu rukun ini selain daripada niat dan takbiratul ihram. Rukun yang lain tak tinggal selain daripada niat dan takbiratul ihram. Yakin si makmum tak tinggal. Fahal yarji'u ilaihi. Apakah dia kembali lagi untuk melaksanakannya? Yang pertama, la yarji'u ilaihi bal alaihi ayyutabi'a imamahu bima huwa fihi wa yazida rak'atan ba'da salamil imam. Umpamanya si makmum ini yakin ketinggalan rukun selain pada niat dan takbiratul ihram, umpamanya Fatihah. Fatihah kan serba niat dan takbiratul ihram. Mengalamun si makmumnya kada ingat membaca Fatihah, padahal saling lawasan berdiri, tapi mengalamun. Usahakannya Fatihah kada terbaca belum? Kada ingat baca Fatihah. Fahal yarji'u ilaihi. Apakah dia nanti kembali lagi untuk melaksanakan satu rakaat nang ketinggalan Fatihah? La yarji'u ilaihi, tidak kembali. Bal, tetapi alaihi atas makmum ayyutabi'a imamahu bima huwa fihi, mengikuti imamnya. Wa yazida rak'atan ba'da salam, mengikuti imamnya. Imam sujud, 4 sujud, duduk 4 sujud. Ketika kemudian tahiyat akhir, kita ikut juga tahiyat akhir, padahal ini ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan 1 rakaat, yakin ketinggalan 1 rakaat, atau ketinggalan Fatihah. Ketinggalan membaca Fatihah tadi mengalamun si makmum mengalamun kadi ingat baca Fatihah. Ikuti imam. Nah, setelah mengikuti imam, wa yazida rak'atan ba'da salamil imam, maka dia menambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Assalamualaikum, ujar imam assalamualaikum. Kita jangan salam. Si makmum jangan salam. Wala yasjudu lisahwi. Dia tidak diharuskan untuk melaksanakan sujud sahwi, li'anna sahwahu fi halil qudwati hadza idza tayakan. Karena kelupaannya ini dalam keadaan mengikuti imam, bukan sembahyang sendirian. Kita sembahyang mengalamun kada ingat membaca Fatihah, ngelamun Allahu Akbar 4 rakaat. Oh, sekalinya tadi kada ingat baca Fatihah, mengalamun langsung teruskan. Berarti ini kan rusak ini ketinggalan Fatihah. Lalu ikuti imam sampai tahiyat akhir. Imam ini kada rusak, imam baca Fatihah, kita aja seorang anak makmum kan baca Fatihah, mengalamun. Ikuti imam sampai tahiyat akhir, imam salam, imam kada ada kesalahan. Imam salam tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat, kemudian kada usah pakai sujud sahwi. Karena yakin Fatihah tadi kada terbaca, ditambah 1 rakaat, karena kada terbaca Fatihah, hilang 1 rakaat. Nah, karena rukun. Nah, kalau ketinggalan rukun, niat lawan takbiratul ihram kada menambah lagi perai. Berniat kada ingat.
Allahu Akbar. Kada ingat berniat sembahyang maghrib. Nah ini sekalipun kada ada nang masalah nang lain, tapi ketinggalan niat di dalam hati, bisa sembahyang. Kalau tadi ketinggalan Fatihah, ketinggalan Fatihah, ikuti saja imam. Imam salam berdiri 1 rakaat. Kada lagi pakai sujud sahwi. Kenapa tidak pakai sujud sahwi? Karena ya yakin sudah sempurna. Kada usah menambah sujud sahwi. Li anna sahwahu fi halil qudwati hadza idza tayat. Karena kelupaan ini sudah bersama-sama mengikuti imam, hanya dirinya sendiri yang lupa. Fa in syakka ata bi rak'atin kadzalika wa sajada lisan. Itu kalau yakin. Aku tadi kada ingat membaca Fatihah. Yakin kada ingat membaca Fatihah. Lepaskan sempurnakan yang yakin. Kalau dia yakin, tetapi fa in syakka kada yakin, ragu-ragu, tabaca kada. Ata birak'atin kadzalika, sama nambah 1 rakaat tapi sujud sahwi. Nah, jadi apa bedanya ini? Yakin, ragu-ragu. Kalau yakin tidak usah pakai sujud sahwi, tambah 1 rakaat, imam salam kita berdiri tambah 1 rakaat karena yakin tidak pakai sujud sahwi. Apabila ragu-ragu tambah 1 rakaat, baca kada. Sudah daripada kada tambah 1 rakaat. Ragu-ragu maka ditambah dengan sujud sahwi. Kira-kira adalah lainlah. Walaupun ada bisa kada melaksanakan 4 imam aja. Nah ini. Kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Idza qamal ma'mumu, imam berdiri. Walam yutabi' imamahu fit tasyahhudil awal. Setelah 2 rakaat makmum langsung berdiri, kada mengikuti imam membaca tasyahud awal setelah 2 rakaat sembahyang isya atau zuhur atau maghrib atau asar. Famal hukm, lamun imam tadi berdiri tadi kada membaca, kada mengikuti imam membaca tasyahud awal, bagaimana hukum? Fihi tafsilun, ada beberapa macam penjelasan. Yang pertama, idza qama sahiyan. Imam tadi berdiri tadi ingat Allah, orang duduk baca tahiyat. Imam langsung cangket berdiri. Terlalu cepat kada tahu juga, atau kada memperhatikan berpijim kada tahu juga. No Allah, kada melihat orang membaca tahiyat, orang duduk tahiyat awal kita langsung berdiri. Idza qama sahiyan, apabila si makmum ini berdirinya ini karena lupa, kada ingat pada tasyahud awal, fayajibu alaihi ayyarja ila tasyahud, maka wajib dia kembali mengikuti imam. Duduk. Tadiri sorangan aja orang bertahan tasyahud awal tahiyat awal. Ya berdiri sorangan mungkin mengalamun tahun bepijim. Allah. Orang dudukan sorangan ada melihat bepijim. Nah, sorangan berdiri. Si makmum berdiri. Apabila si makmum itu sahiyan dalam keadaan lupa atau bepijim lagi namanya, fayajibu alaihi ayyarja ila tasyahud, maka dia harus duduk kembali mengikuti tasyahud awal, wa yuta bi'al imam, mengikuti imam. Li anna qiyamahu la yuqtaddu bi, berdirinya si makmum tidak termasuk perhitungan di dalam gerakan salat. Kenapa? Karena lupa. Lamun sengaja lain, udah nak mengikuti imam berdiri aja, langsung sorangan berdiri, lain pulang, ini lupa, karena lupa. Nah ini yang pertama, artinya kembali kita orang duduk, membaca tasyahud awal, kita berdiri sorangan, lupa, kembali ikuti imam, duduk membaca tasyahud awal, mengikuti imam. Nah, karena berdirinya ini kadang membatalkan daripada pelaksanaan ibadah salat. Itu yang pertama. Yang kedua, idza qama, berdiri pulang si makmum tadi dalam keadaan lupa. Ini idza qama amidan,
bila berdiri si makmum sengaja tahu pada orang duduk seorang sengaja berdiri. Fayatakhayyaru baina amrain, maka dia memilih antara dua perkara ini. Yang pertama intizaril imam fil qiyam, yaitu si makmum menunggu berdiri, surangan berdiri, orang baca tasyahud awal. Sengaja berdiri kada mengikuti imam. Yang kedua mutaba'atil imam fit tasyahudil awal. Maka yang kedua ini boleh dia berdiri karena dari sengaja tadi, tapi ini nanti akhirnya apa? Dia melaksanakan sujud sahwi karena kada mengikuti imam atau dia mufaraqah dengan imam. Yang kedua, ini anak kedua ini tambahin. Mutaba'atil imam fit tasyahudil awal. Bebulik berduduk. Nang kayak pertama nang lupa tadi bebulik. Nang pertama tadi bebulik karena lupa. Nang ini sengaja boleh juga baru-baru. Entah bagaimana, bukan lupa, tapi di sini dikatakan sengaja, amidan sengaja berdiri. Nah ini juga jarang terjadi. Kadang-kadang yang seperti ini menyalahi aturan di dalam salat. Kita lanjutkan. Mata yasjudul makmum lisahwi nafsihi. Kapan si makmum melaksanakan sujud karena kesalahan dirinya sendiri. Kita kan tidak bisa sembahyang ini makmum dengan imam. Semestinya makmum ini mengikuti imam. Kayak apa imam ikuti, kayak apa imam. Ada yang ini salah sorangan, imam ada salah, inya salah sendiri. Artinya sujudnya itu karena kelupaan dirinya sendiri, bukan kelupaan secara berimamah di dalam salat. Lalu bagaimana mata yasjudul ma'mum li sahwi nafsi, karena lupa dirinya sendiri. Fi surataini dhabituhuma, ada dua gambaran. Yang pertama kullu sahwin lam yakun fi halatil iqtida, yaitu tiap-tiap kelupaan itu apabila lupanya itu bukan masalah mengikuti imam. Fayusannu lahu sujudus sahwi, maka bagi si makmum disunnatkan untuk melaksanakan sujud sahwi li annal imama la yatahammalu sahwahu, karena imam tidak menanggung kelupaan. Lupa sorangan nang kaya membaca Fatihah tadi, imam bujur kan ada salahnya. Semuanya makmum nalain bujur, inya aja nang ketinggalan baca Fatihah karena tak guring kah? Bisa guring berdiri lah. Mengalamon. Inya aja nang salah. Nah, lalu nang salah sendirian ini kerjakan sujud sahwi tapi setelah imam salam. Ini sama yang tadi. Yang pertama tadi sama. Artinya setelah imam salam kita sujud sahwi karena kesalahan kita sendiri. Idza kana munfaridan, apabila sembahyang sendirian, wa fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi, lalu dia melaksanakan suatu perbuatan yang menyebabkan sujud sahwi. Sembahyang sendirian, lalu di dalam melaksanakan sembahyang ini ada sebab yang menyebabkan dia harus sujud sahwi. Summa adkhala nafsahu fil jamaah, kemudian dia masuk kepada salat berjamaah. Kayak apa yang kisahnya? Sampai Allahu Akbar. Sorangan di langgar atau di masjid. Datang rombongan sembahyang zuhur, orang 10. Kita tadi sorangan, datang rombongan, kita dibuncung begana entah apa sembahyang dibuncung, datang rombongan 10, lalu sembahyang zuhur berimaman, masuk kita kepada jamaah. Boleh masuk lalu di dalam hati mengikut imam, berniat mengikut imam. Nah, idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujud, sembahyang sendirian, selagi dia sembahyang sendirian ada kesalahan
yang mengakibatkan dia harus melaksanakan sujud sahwi. Lalu masuk beimaman nang rombongan tadudi tadi. Tapi belum satu rakaat masuk beimaman. Nah, masuk beimaman ada kala nafsu fil jamaah. Fahuna yasjudu fi nihayati sholati li sahwi nafsi. Kita juga harus melaksanakan sujud sahwi setelah imam mengucap salam. Nah, karena apa? Imam kada sujud sahwi, kenapa? Imam kada ada kesalahan. Makmum nang lain kada ada kesalahan, surang-surangan kesalahan. Nah, lalu karena kesalahan, maka dia setelah selesai imam mengucap salam, kita sujud sahwi. Jarang juga terjadi, sekalipun terjadi kada seperti ini melaksanakannya. Empat orang banyak aja sudah. Nah, semestinya kada seperti itu. Yang terakhir adalah idza kana masbuqan. Tadudi datang masbuk. Fasallamal imam. Pak kita mengikuti imam masbuk, entah bagaimana masbuk, imam salam. Summa qamal ma'mum, berdiri nang masbuk tadi. Karena ada ketinggalan rakaat. Faqamal ma'mum liya'tiya bil baqi, menyelesaikan berapa rakaat yang tertinggal. Kita baimaman masbuk, setelah berapa rakaat imam salam kita belum sempurna sebenarnya. Lalu kita berdiri untuk melaksanakan sisa daripada rakaat. Wa fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi. Di dalam dia melaksanakan itu ada terdapat sesuatu yang menyebabkan dia harus sujud sahwi. Fahuna yasjudu li sahwi fi nihayati salatihi. Nang menambah ulun orang 2 rakaat. Ulun hanya Allahu Akbar. Nah, baimaman 2 rakaat lagi kan sudah 2 rakaat karena 2 rakaat imam sudah. Kita datang tadudi. Orang tahiyat awal berdiri dah. Kita datang sembahyang zuhur umpamanya. Lalu kita baniat takbiratul ihram sama. Orang 2 rakaat dah kita berarti tak tinggal 2. Orang salam berdiri menambah 2 rakaat. Sekalinya ada kesalahan nang harus dilaksanakan sujud sahwi, maka dia harus sujud sahwi. Tadi kan imam kada, kita sendirian yang masbuk, nama masbuk salah sepulang. Tadi 2 kali masbuk salah sepulang, sujud sahwinya harus ditambah sujud sahwi sendiri. Nah, ini masalah sujud sahwi ya agak rumit sedikit. Kalau ada nang kebanyakan di dalam sujud sahwi ini, pertama ketinggalan konot, itu nyaman sujud sahwi. Kemudian ketinggalan tasyahud awal sujud sahwi, ini lumrah biasa. Kemudian bilangan rakaat ragu-ragu sujud sahwi biasa. Tapi yang kita pelajari ini jarang terjadi, sekalipun terjadi jarang dilaksanakan. Kenapa? Karena bingung kita. Yang penting mengikuti imam. Padahal kesalahan diri sendiri, imam tidak salah, maka kita harus sujud sahwi. Karena kesalahan sendiri, kapan sujud sahwinya? Setelah imam mengucap salam, kita jangan mengucap salam, kita sujud sahwi. Lalu bagaimana cara duduknya? Kalau kita ingin mengerjakan suatu pekerjaan lagi, duduknya jangan tawarruk. Jangan duduk tahiyat akhir, tetapi duduk iftirash. Karena akan mengerjakan sesuatu pekerjaan lagi, apakah akan menambah dengan sujud sahwi, apakah kita akan berdiri lagi menyempurnakan sembahyang. Duduk terakhirnya jangan duduk iftirash, tetapi duduk jangan duduk tawarruk, tetapi duduk iftirash seperti duduknya tahiyat awal. Ya. Demikian mengenai sujud sahwi, rasanya 4 minggu dah ini. 4 minggu dah sujud sahwi. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ini selesai sudah permasalahannya. Ada pertanyaan?
Hasan Bang, Hasan. Kantong kencang Hasan. Ibu-ibu kalau ada silakan. Ibu siapa? Ada kah? Ada juga. Nah, karas pak ibu tadi kada tanda semikut lagi. Susah we. Permasalahannya panjang sujud sahwi. Tapi yang kenyamanan tuh ya kayak biasa, tinggal konot, tinggal tasawuf, salah bilangan atau meletakkan rukun qauliyah di tempat yang lain sujud sahwi. Umpamanya haratan kita waktu rokok orang subhana rabbiyal azim wa bihamdi yang membaca Fatihah atau tahiyat dibacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi at-tahiyyat haratan rokok. Nah ini salah meletakkan. Itu juga perlu sujud sahwi. Nah, yang kita baca ini agak rumit, sulit. Dan sekalipun sering terjadi, tapi kita tidak melaksanakan seperti apa adanya ini. Yang kebanyakan selalu mengikuti imam. Bila imam salam, umpat juga salam. Semestinya kita sujud sahwi karena kesalahan diri sendiri. Imam kada salah, kita kesalahan diri sendiri. Contohnya tadi, haratan membaca Fatihah. Kita mengalami tapi pikir hutang banyak kayak apa membayar Allahu Akbar jadi imam umpat nah membayar rokok kada ingat baca Fatihah berarti hilang satu rakaat hilang. Nah lalu nanti imam salam kita jangan salam berdiri tambah satu rakaat. Kalau keyakinan kita itu tadi ketinggalan kada usah pakai sujud sahwi lagi. Tetapi apabila ragu-ragu, tabaca kada, nang syakkan ini nang ragu-ragu perlu ditambah dengan sujud sahwi. Kalau yakin tidak perlu lagi, karena yakin, sudah yakin. Ya. Apalagi ada pertanyaan nggak? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru. Nah, tadi kan misalkan kita merasa ragu tuh kan misalnya kita mau empati imam. Tadi kayak jarpiat. Kalau anak sujud syahwi itu duduknya kan kada boleh tahiyat akhir. Nah, jadi yang kita antara ragu atau kada tuh, nah itu kan pas imam tahiyat akhir. Kita berarti kada duduk tahiyat akhir lah misalkan di antara ragu itu. Nah, mungkin itu yang untuk masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa semestinya kita mengikuti imam? Duduknya tahiyat akhir. Tapi kita ini akan melaksanakan lagi sujud sahwi. Maka duduknya duduk iftiras. Duduk tahiyat akhir itu kadang menggawi lain lagi selain daripada salam. Selain pada salam ada ini pecang bergerak pulang. Nah maka duduknya iftiras. Tapi nanti setelah iftiras duduk tahiyat sujud dua kali sujud. Sujud sahwi dua kali sujud. Setelah itu terakhirnya duduk tahiyat akhir atau duduk tawarok. Nang tadi duduk iftiras itu bakalan anak menggawi sujud sahwi. Ya. Yo, siapa lagi ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ulun di luar tema sujud sahwi. Ya. Kan tadi kan kita harus mengikuti imam. Yang ini kan permasalahannya di tiap subuh kami di Manawarah itu kan doa kunut najilah yang pakai tolak bala itu nah berbalik. Nah, sebagian dari kami ada yang kada berbalik, ada yang berbalik. Nah, berarti kan ada mengikuti imam artinya kami. Soalnya kan ulun mendengar waktu tahun kemarin kan waktu Habib Ali Idrus itu menyembat ujar sidin apabila terjadi itu boleh berbalik, boleh kada. Nah, sedangkan ini kan imamnya berbalik, sedangkan kita kada. Apakah ini disebut kada mengikuti imam? Demikian pertanyaan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah berbalik lawan kanda itu kadang menjadi masalah. Bukan termasuk imam berbalik harus berbalik.
imam babari kita kada bukan berarti itu menyalahi daripada aturan kada. Yang penting kita juga umpat baku. Nah sekarang babalik itu isyarat aja, isyarat. Allahumma dafa'annal bala, babalik. Menolak bala seolah-olah kadang kita menerima bala. Ulun suah menanyakan ini lawan pengguruan sarik sidik. Entah kadang kau menjawab atau bagaimana kurang tahu. Kenapa kita ketika membaca tolak bala Allahumma dafa' ini kan Allahumma dafa'annal bala wal ghala, hindari dari segala macam bala, ditolak ini kan ditolak. Sedangkan bacaannya Allahumma dafa' ini kan memohon, yalah ya Allah tolakkan bala, memohon. Kenapa dibalik? Semestinya memohon kayak itu. Ini kenapa kayak ini? Nah, ini ujar sini isyarat ya, semestinya walaupun isyarat karena kita memohon tuh pasti kayak ini. Ya Allah, jangan jadikan orang tua saya umpamanya ini, atau jangan jadikan anakku anak yang durhaka. Kayak ini kalau maulah, ya Allah jangan jadikan anak saya anak yang durhaka, kada kayak ini. Tapi kayak ini memohon. Nah ini pernah ulun tanyakan lawan pengguruan ulun sendiri, sarik sidin. Kada menjawab sidin, entah kada kawa menjawab atau bagaimana. Bertentangan kan, kita memohon semestinya ini sekalipun doa itu tolak bala, artinya jangan diturunkan bala, memohon. Tapi kenapa menolak lawan ini? Jika ibarat matematika tuh plus tambah plus apa namanya min kali min plus hasilnya yalah min kali min plus matematika. Nang jangan diturunkan bala, ditolak. Berarti datang ba, yalah guru matematika paham bang ini. Min kali min plus hasil lain plus kali min ada ini min kali min plus. Nah jadi pernah kau tanyakan, jadi itu kadang menjadi masalah imam babalik atau kada, yang penting kita ikut konot dan sila, artinya kita menolak bala. Itu dianjurkan kalau seandainya merajalela bala di kampung kita seperti COVID-19 yang 2 tahun yang lalu itu. Tapi wah ini kada lagi kira lah, wah ini kira ada lagi. Ya, ibarat hendak tolak bala kada apa-apa juga, kada menjadi masalah. Kada usah dipermasalahkan itu, yang penting menolak bala. Cuma babalik pertanyaannya tadi babalik atau kada, imam babalik kita kada, itu tergantung keyakinan kita. Ulun tadi kan makanya menanya, kenapa Allah mendapat bala kayak ini? Semestinya permohonan kayak ini. Minta tolakkan ya Allah, jangan turunkan bala kayak ini. Ini jangan turunkan bala. Min kali min plus hasilnya. Matematikanya kayak itu. Ya. Ada lagi yang lain? Habiskah? Habis kita tutup. Tadi kita benar nih, intinya benar. Ini ragu tadilah. Ragu tuh ya separuh-separuh lah. Kan kada ingatnya tuh. Tapi dah ingat ya ragu lah. Ya. Tapi tingkat keraguannya sedikit. Itu bisa masukkan ke yakin itu. Ya. Yang sedikit saja tingkat keraguannya sedikit benar. Bisakah nang sedikit itu malah disatukan ke yakin. Maksudnya. Kalau di dalam bahasa Arab itu yang namanya syak itu separuh. 50% ragu, 50% yakin. Itu syak. Tapi kalau zon 7 lebih separuh. Kada keraguan-raguannya lebih separuh. Tapi kalau waham terbalik. Syak 75%.
Kalau zon 50% antara yakin dengan, tapi kalau waham 1/4% aja. Tapi condong kepada ya yakin. Kalau di dalam perhitungan, kalau lebih daripada separuh itu matematikanya gimana? Menjadi naik ke atas. Kalau kurang daripada separuh ke bawah. Nah, jadi kalau kita hanya 10% keraguannya, 90% atau 75% keyakinannya, 25% yang tidak yakin, maka condong kepada ya yakin. Itu aja secara matematika. Bila lebih daripada 6 naik, bila kurang daripada 5 tuh turun. Ya lagi Hasan lu nah jalan nunggu sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan dari live streaming. Apabila kita lupa sujud sahwi dan kita sudah salam, apakah kita ulang sujud sahwi tersebut sesudah salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Muhammad Ripai. Ya. Lupa di dalam melaksanakan sujud sahwi, sedangkan kita sudah salam. Pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam. Kalau seandainya lupa kita melaksanakan sujud sahwi tapi sudah salam, tidak usah pakai sujud sahwi lagi. Karena apa? Hukumnya ada dianjurkan apabila ada kekeliruan, dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sunat hukumnya. Kalau sunat tinggal kurang pahalanya aja, sembahyangnya sah. Kalau sujud sahwi itu wajib hukumnya, batal sembahyangnya. Tapi karena hukumnya sunat. Kalau sunat ya sudah kada banyak pikir lagi, apa? Cuma kurang pahala. Adakah lagi? Habis? Kalau habis mungkin orang sudah azan. Ya, apa yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama demi pelaksanaan di dalam salat yang menuju kepada kesempurnaan. Salat kita sekalipun tidak sempurna tapi menuju akan menjadi kesempurnaan salat. Demikian dan sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.